1.500 dan MSCI. Halo Cicoy, apa kabarnya? Halo, halo, halo. Dan hari ini kita ngundang Cicoy ya, karena Cicoy ini waktu beberapa minggu yang lalu, terutama sebulan yang lalu ya, sebelum bulan Juli ini Iya, dimulai, akhir kita Juni, akhir Juni. ya akhir Juni kita ada event di mana di situ Cicoy melakukan beberapa call. Call yang pertama adalah jangan banyak-banyak masuk CDIA atau jangan masuk CDIA malahan. Karena kenapa? Karena alokasi pas sedikit. Dan itu terbukti alokasi kita cuma dapat kisaran 0,5 sampai 0,6%. Dan yang call kedua, jangan masuk bank. Bank sejak bulan Juni nggak kemana-mana. Dan yang ketiga, masuk saham-saham PP. Dan PP dengan berita MSCI waktu itu yang memperbolehkan orang-orang atau saham-saham yang kena suspend atau SCE untuk masuk ke indeks MSCI, ini mengakibatkan saham-saham PP menggeliat. Nah, kira-kira Cicuai, kenapa prediksi Cicuai ini bisa betul sekali? Hoki lah. Hoki ya? Oh, habis ngomong, enggak, kalau CDIA kan kita udah tahu ya, naiknya sih amazing. Tapi kita tahu juga dapatnya pasti dikit lah. Hmm. Jadi Kalau kan, saham-saham banking gimana prediksinya? kalau Apa banking bisa karena akurat? aku waktu itu lihat asingnya belum balik. Oke. Asingnya masih belum balik, jadi ya ngapain duit tuh nyangkut di sana kan. Kita tunggu flow-nya, lihat dulu deh. Malah hari ini kalau lihat asing pada beli Astra, Iya, lihat deh, betul. 300 miliar lebih. Kalau saham PP gimana? Kenapa waktu itu kalau saham PP padahal belum ada pengumuman MSCI memperbolehkan saham-saham yang kena suspend Karena ataupun gue saham emas? merasa, kan kita semua tahu ya, CDIA tuh pasti naik gila-gilaan kan. Mm-mm. Karena kita udah tahu juga dapetnya dikit ya kan. Jadi kalau CDIA naik kan biasa kan kalau saham-saham konglo tuh geraknya lumayan barengan. Mm-mm. Jadi kalau daripada lu masuk dapet dikit, walaupun naiknya banyak ya 8 kali gitu. So far, ya mendingan lu yang lain bisa masuk banyak, duitnya mungkin end up-nya capital gain-nya uangnya lebih banyak. Walaupun mungkin percentage pasti lebih tinggi CDI. Tapi kan duitnya kecil banget kan. Iya. Oke, dan tentu saja segala macam kaitannya mengenai prediksi dari CCI itu hanya ada di event Suko Sekuritas ya, Ci ya. Yang akan kita laksanakan 6 bulan sekali khusus yang trading value-nya besar-besar. Karena kita Iya. akan filter berdasarkan yang trading value besar. Jadi sebelum nanti ikut event CCI ke depannya, pastikan trading dulu di Sukor, buka rekening Sukor di eform.sukorsales.com, baru teman-teman bisa join event kita karena event ini sangat eksklusif. Nah, Cicuai, kita sekarang akan beranjak ke topik selanjutnya. Kaitan mengenai IHSG yang udah mengenai resisten di angka 7.500. Kenapa sih IHSG resisten di angka 7.500 tapi asing malah hari ini memborong IHSG dengan signifikan? Ya ini mencapai hampir 1 triliun rupiah. Tapi nggak ada yang di bank kan. Masuknya di Astra kan. Ya, Astra betul. Iya kan, semuanya masuknya yang bukan bank. Kalau oke, kalau asing masuk kenapa? Gue nggak ngerti. Soalnya kan ya mungkin nanti malam ini kan Fed nih. Banyak Mm-mm. orang bilang dia bakal resign nih si Jerome. Oke. At least ada gosip dia kemungkinan dia resign. Ya enggak? Terus si Trump kan keluar-keluar minta dia resign. Ya Mm-mm. mungkin karena satu Fed malam ini orang expect kalau nggak ada Jerome Powell bunga lebih turun. Terus Mm-mm. mungkin dia kayak front running emerging market dulu itu mungkin. Tapi yang nanti kan yang dibeli bukan bank, Mm-mm. malah kayak Astra gitu. Jadi aku pikir yang masuk ini bukan yang mungkin bukan yang long fund tapi yang lebih ke hedge fund yang mau manuver aja, Oke. ya kan? Terus ini ada banyak pertanyaan saham apa yang ini kan MSCI lagi review nih sekarang. Mm-mm. Kok gue lihat PP tuh yang paling mungkin ya itu cuan, tapi itu mepet. Maksudnya cuan itu mepet, belum belum yakin pasti masuk, ngerti nggak? Oke. Cuan Itu harga berapa, Ci, kalau kalau masuk? mau aman ya, kalau mau Ah, aman. Soalnya gini, kita tuh nggak bisa hitung cuman kayak 1.8, 1 point berapa, karena kita mesti lihat market Amerikanya nih kalau naik terus all time high, lu mm-mm. butuh lebih gede lagi free float market cap untuk masuk. Intinya begitu. Oke. Jadi cuan itu sekarang kalau hitungan aman ya harus 1.800 ke atas. Oke. Kalau di bawah itu malah nggak bisa masuk. Jadi Oke. kalau misalnya sampai nggak nyampe segitu nggak masuk ya jangan kaget gitu kan. Toh sahamnya PP itu kalau nggak masuk udah biasa kok. Mm-mm. Tapi kalau nggak masuk seperti biasa kan sih ada kejadian seperti Paling PSB ada yang Pluton. kecewa, tapi setiap kali kecewa kan kita udah 3 kali ya kayak gitu ya. Iya. Setiap kali kalau dibanding-banding opportunity Dubai nggak sih?
Iya, betul. Tapi ini berarti para investor yang udah pegang saham-saham PP wajib waspada ya ketika announcement ya. Gua rasa kan lu lihat cuan ada 2 hari 3 hari ini ada yang jualan gede. Kalau lu lihat di market tuh, lu lihat ya Betul. 3 hari ini salary berapa gede? Hari ini, bentar aku cek. Cuan hari ini, Nggak hari ini 3 hari aja lu lihat. coba. Dari minggu lalu, Senin, Selasa, Rabu. Trading value hariannya 3 hari terakhir ini, kalau 3 hari terakhir ya, 3 hari terakhir itu 1,5 T hampiran. Iya, yang jualan berapa gede? Lumayan banyak kan? Lumayan banyak ya. Ya mungkin some people udah antisipasi kayak reduce risk gitu loh, ngerti nggak? Mm-mm. Menurutku ya. Benar. Oke. Jadi daripada nyangkut, banyak yang taking profit karena mereka udah mengalami keuntungan signifikan ya sejak Iya, pengumuman ya waktu ya itu. normal ya nggak apa-apa gitu kan. Mm-mm. These people kan memang jago trading, mungkin kalau sampai ada pengumuman nggak masuk ya mereka yang nampung lagi kan. Betul, 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 betul. Itu good strategi for them ya, terutama big Iya. player. Daripada nyangkut yang kebanyakan, mending tap trimming dulu. Mm-mm. Kalau udah habis, bawah masuk lagi. Untuk antisipasi mereka kalau tidak masuk, turun beruntun. Nah, kalau masuk nih, misalnya Ci, cuan ini masuk, what happen dengan pergerakan harga sahamnya? Diprediksikan. Kalau masuk sih gua rasa 2000 lewat lah. Kalau Oke. masuk, Mm-mm. Oh. ya kan? Tapi is all about apa namanya tergantung MSCI lagi ya. Whether dia bakal memasukkan cuan atau enggak karena selama ini selalu aja ada kendala. Iya, tapi gue sekarang udah kebal kok. Udah kebal ya. Jadi siap-siap cash juga ya untuk nampung Ya ya. kalau turun ya tampung aja gitu kan. Toh ujungnya naik lagi. Benar, benar, benar. Nah, Ci, hari ini yang cukup menarik perhatian kita adalah Pani. Pani hari itu naik lebih Itu dari ada sepuluh gosip red issue persen. kan. Yes. Right issue dipakai untuk apa, Ci? Paling masukin barang lagi ya, masukin tanah lagi ya paling ya. Oke. Brand belum bisa, brand harus di atas ceban. Brand Oh. pasti kali ini enggak. Nah, kalau yang Pani ini sendiri, Pani waktu itu kita juga sempat discuss bahwa saham ini selain ada potensi corporate action, right issue masukin lahan, tapi juga potensi ke MSCI. Apakah masih ada peluang Pani untuk masuk ke MSCI juga? Waktu itu butuh berapa ya? 25.000 ya? 25.000, yes. Ya kan? Ya enggak sekali, enggak sekarang lah. Ya sekarang ya. Lalu bagaimana dengan grup-grup Bakri? Di mana salah satu yang digadang-gadang adalah BR. BRMS harus di atas 580 kalau nggak salah. Waktu itu Dan kita dan dari atas BRMS, itu. ya, dan BRMS sekarang udah di kisaran area Belum. 440-an. Masih jauh, belum bisa. Ya, Harus di, dekat. harus di atas 580 kan. 400 lebih ke 580, 25% lagi paling enggak. Oke. Ya, ya, ya. Satu kali arah. Satu kali arah benar. Jadi Petro untuk enggak lah. Petro masih jauh banget. Petro jauh ya. Petro brand jauh. Yang paling mendekati cuma cuan ya saat ini. Walaupun Yang ini juga masih mendekati si Cuan 50-50. doang. Antam harus 3.500 ya kalau nggak salah. Kalau Nah, mau aman ya. Masih jauh juga. biasanya pengumuman MSCI itu di pertengahan Agustus. Nah, Tapi ini udah reviewing period sekarang. yes. Tapi kan nanti ada pengumuman. Nah, strategi apa nih yang perlu kita lakukan, Ci? Buat yang belum punya barang dan punya barang menjelang pengumuman MSCI ini, Ci? Kalau punya barang mungkin kan ini kan 50 yang lain kan sudah tahu ya pasti nggak masuk kan. Mm-mm. Yang 50-50 kan kayak si Cuan. Ya Mm-mm. kalau punya barang terserah kalian mau ambil kalian gue rasa kalau Cuan udah Cuan semua lah ya. Ya, sejak Ya kan. sebelum stock split kan. Ya lu manage risk aja yang penting nggak. Ke manage risk untuk cuan. Kalau Nanti yang kalau lain gitu kan. potensi nggak masuk ya. Pokoknya jangan sampai nol juga nanti kalau udah manage risk trimming habis itu masuk kalian kejar lagi gue dimaki sejuta umat. Ya Yes. lah. Tapi kalau yang selain cuan, kalau emang yakin nggak masuk, kalau mau jual cukup silakan ya Cik ya, Iya. dipersilakan. Oke. Nah, PRM masih 580. I don't ya, think keburu ya. I don't think. Sekarang udah di review. iya, ini nggak keburu. Yang berpotensi cuma cuan doang. Gitu. Oke. 50-50. Gue lebih pede mungkin kalau yang di Oktoberan ya. Lebih keburu lah. I would say.
Di keburu ya. Kan maksudnya gini, kemarin tuh pengumuman MSC ini juga kayak come in mendadak gitu kan. Mm-mm. Terus we enjoy the rally, tapi kan nggak cuman lo harus keluar kayak good newsnya lah. Ini TPA baru announcement lagi, dia beli barang lagi, dia baru akuisisi listed company 11% stake di listed company Singapura baru aja keluar. Mm-mm. Nah, jadi lama-lama kayak TPA tuh saking banyak aset dibeli, lama-lama valuasinya make sense. Iya benar. Ya Jadi kan? emang kalau saham-saham PP itu emang dia harganya mahal Naik dulu. dulu, baru ntar mengikuti fundamentalnya. Begitu ya Iya. pola-pola saham pas PP. Bukan fundamental dulu, tapi mahal dulu. Habis itu ada nonton beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Ini beda ya sama-sama sahamnya sebelumnya GSH itu kan beda. Kalau dia kan biasa fundamentalnya bagus dulu, baru fundamental naik, harga sahamnya ngikuti. Iya. Fundamentalnya naik, ngikuti. Tapi yang PP ini different story ya. Pokoknya PP tuh kayak lu berani bayar gue mahal dulu nggak, ntar gue deliver belakangan kan. Hmm, betul. Tapi ini kayaknya menjadi tren capital market saat ini bukan sih Cik, mau Cici? Karena saham-saham yang Cuman fresh cuma issue di belum ada isinya, biasanya mahal duluan, baru ntar ngikutin. cuman di Kongo kan. Cuman yang lain kan nggak bisa. Kayak Hmm. SOI kan nggak bisa. SOI Mau nggak mahal bisa. gimana gitu kan. Kalau SOI mahalnya karena negatif earning. Jadi mahal juga Iya. valuasinya. Ya kayak Dan Garuda kan SOI masih kan juga rugi. pivotnya kebanyakan juga kan Cik? Ya kayak Garuda masih rugi. Tapi saham karena ada dana Tara mau injek gini gitu, sahamnya naik duluan sama aja kan. Tapi kan earningnya belum ada. Benar, benar, KF benar. juga, KF kan lumayan naik karena dana Tara mau beresin. Tapi kan as of now kan juga masih negatif kan. Benar. Ya, ya, ya. Oke, Cik. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada yang nanya. Cicu, ikut turnamen pedal skor nggak? Ikut Ikut. dong, udah daftar. Nah, jadi buat Turnamen cacing. turnamen cacing ya. Tapi kata Jadi, lu apa? Oversubscribe. oversubscribe. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Nanti kalau teman-teman coba daftar sekarang masih bisa. Tapi kalau nggak kepilih nggak apa-apa. Nanti waktu di lapangan pedal, kalau mau tanya-tanya saham, di situ ada di CUI. Ada aku dan teman-teman market tuh banyak. Cuma ya kita lihat kita lagi capek-capek aja. Kita belum tentu bisa jawab juga karena kita fokus pertandingan. Kalau SSIA masih jauh lah masuk. MSCI-nya masih jauh banget. Ya, SSM masih jauh, tapi kan di valuasi sekarang ini masih termasuk cukup murah dibanding saham-saham PP lainnya, Cik. Tapi kan SSIA nggak PP doang. PP dan Jarum. Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Cik. Ini adalah kaitannya mengenai grup Pani CBDK. Kalau tadi kita sudah melihat grup PP ini sentimennya adalah kaitan MSCI. Nanti kalau nggak masuk MSCI, hati-hati. Tapi kalau kaitan mengenai grup Pani dan CBDK. Kan isunya Pani kan sebenarnya yang lagi heboh kan. Semua orang ngomongnya di atas di angka 20.000, 22, 21, pokoknya kepalanya 2 aja. Kepalanya 2. Jadi ini masih ada opportunity upside ke sana ya, Cik. Jadi ya biasanya kalau isu kepala 2, lu sahamnya masih di atas itu supaya people subscribe ya nggak sih? Betul. Oke, seperti WiFi ya, Cik ya. WiFi waktu itu Iya, kan flat issue-nya di 2000. Makanya dia di-maintain harganya di atas 2000 supaya orang subscribe. iya, Dan habis beres subscription, ini naik. naik nih, sempat ke 3000. Iya. Jadi permainan rat issue seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah, kemudian nih Cik, grup lainnya yang lagi berbunga-bunga juga adalah grup Bakri. Yang berbunga-bunga di sini adalah Dewa dan BRMS. Dewa sih banyak harta terpendam, dia punya gold kan. Dia punya Ya. gold di Aceh sana. Terus BRMS ya karena goldnya kita naik banyak aja kan. Mm-mm. Dan BRMS jadi liquid sejak ada Salim kan jadi liquid. Terus Betul. kalau bumi akan ada si Bangke jualan lah. Iya. 120 Nah, ke atas, 125 tuh Bangke mulai jualan. ya, jadi hati-hati ya Cik ya, bumi di atas 120 karena banyak seller. Enggak sih, sellernya cuma satu itu sih. Tapi banyak. Tapi jadi berat, Iya, jadi berat. jadi berat ngangkatnya. Nah, energi juga naik. Nah, kalau saham-saham Bakri ini masih ada story lanjutan nggak? Atau story-nya udah cukup dengan harga Kalau yang sekarang? menurutku Bakri itu malah belum apa-apa ya. Belum apa-apa ya? Baru kan mereka baru kuasi, jadi balance yang kita ngomong bumi dulu ya, yang paling gedenya. Mm-mm. Barangnya tuh baru balance-nya baru benar gitu kan. Habis Mm-mm. kuasi kan mereka bisa bayar dividen. Kalau dia sebenarnya profitnya kan harusnya bagus ya bumi Mm-mm. tuh. Ya kalau dia mulai bayar dividen kan sama jadi normalize, jadi mendingan lah.
bertahun-tahun lu nggak terima dividen, total dapat dividennya nggak? Betul. Oke, jadi Dewa BRMS Energi kan udah naik signifikan ya. Yang masih ketinggalan atau masih lagging ini Bumi ya. Jadi Bumi bisa diperhatikan ya, karena dia udah ada Ya, koalisi. Pak Bumi, as you know, ada si Bangke jualannya. Ya, itu aja. Sebenarnya yang paling murah sekarang Bumi nih, Ci. Karena secara Hmm. teknikal pun yang lain udah rally signifikan. Bumi yang paling ketinggalan. Cuma di atas 120 ada seller. Ini tinggal kuat-kuatnya aja teman-teman nunggu. Karena kedepannya Sabar bakal aja. bagus ya, karena dia bisa bagi dividen. Ya ntar dia mulai bagi dividen, paling nggak ongkos tunggu kita ada yang bayar gitu kan. Betul. Nah, Cik, kaitan mengenai dividen. Hmm. Dividen bank-bank BUMN diperkirakan tahun depan juga payout ratio-nya akan cukup besar. Tapi Dan Bank BUMN itu masalahnya tahun ini profitnya semua negatif earning growth. Bukan rugi ya, tapi turun dari ya tahun pasti lalu. turun. Kalau lu paksain payout lagi, return earning lu bisa isantek gitu loh. Hmm, Jadi menurutku rada berat ya kalau payout lebih tinggi lagi dari sekarang ya. Dan oke. lagian eh, maksudnya si Danatara kan duitnya udah banyak nih, udah terima nih. Hmm, Lu mau satu kali lagi juga kayak mau segede apa, lu belum start investing juga gitu loh. oke oke. Jadi untuk kaitan mengenai bank-bank BUMN kita belum tentu bisa mengharapkan payout ratio yang lebih tinggi lagi atau sama tinggi di tahun depan ya Ci ya. Karena Danantara Hmm. udah dapat duit, tapi dia masih belum melakukan deployment duitnya. Belum kan, ini Masih bulan sedikit. apa? Ini Iya sekarang masih belum kan, mereka masih hiring, masih betul. beres-beres. Walaupun udah ada wacana kayak Garuda dapat sekian, tapi kan belum. Gua rasa yang didapat juga nggak langsung just semuanya dikasih at one go kan. Pasti Betul. kayak tahap ada KPI kan pasti. Betul. Dan lagi pula duit yang ada di Danantara itu kan masih bisa di leverage lagi. Misalnya dengan menggunakan bond issuance. Jadi Hmm. bisa lebih dari 100 triliun yang mereka terima dari APBN aja, dari dividen, sorry. Iya, tahun depan pasti bayar dividen. Cuma kan nggak usah maksa gitu loh, ngerti nggak? Kan Oke. profitnya juga tahun ini kan turun. Mm-mm. Maksudnya payoutnya sama aja, udah lumayan berat kan sebenarnya kan. Yes. Bang profit tuh turun. Nah, jadi potentially saham-saham banking masih agak berat ya, Cik ya. Belum ada terobosan ya. Kalau banking tuh mau bagus sih satu, NIM-nya mesti expansion. NIM Mm-mm. expansion tuh cuma bisa kalau satu, cost of fund lu rendah, lending rate lu tinggi. Sekarang kan enggak, cost of fund lu nggak bisa rendah karena liquidity di market kan masih Shalom. minim lah ya. Jadi Betul. kan lu telepon BRI kalau lu mau ngasih duit misalnya 34 M, lu dapat bunga berapa? 7% ke atas. Benar, bisa tinggi, Ya Cik. kan? Lah kalau 7% ke atas bank kayak BRI loh, bank yang one of the biggest bank di Indonesia loh. Itu berat loh. Lu mau kasih 7% ngasih deposito, lu lempar kredit mau berapa? Yes. Bahkan 10, ada 11? betul, Cik. 10, 11 dan bisa di atas itu. Harus di atas cost of fund-nya, Cik, kan? Iya, lah berarti kan NIM lo under pressure. Itu satu. NIM lo under pressure, terus loan growth harus kenceng. Kalau mau bank bagus ya resultnya. Loan growth tuh sekarang pertanyaan, kenceng tuh berarti lo mesti ngegas loan. Ekonomi slow. Lo berani Ya, kasih utang banyakan. betul. Kalau Dan lu berani. kasih utang kebablasan, ntar apa? NPL naik, NPL. ya kan? Lah, Yes. kalau bank mau bagus, NPL nggak boleh tinggi kan? So kan Betul. NPL itu kan write off. Ya Hmm. kan, kalau write off kebanyakan banknya yang tutup malahan. Jadi kan tiga hal ini aja susah. Gimana lu bisa banking sektor itu bagus gitu loh. Hmm. Dari semua bank itu so far yang lihat kan ini sudah bulan apa sih? Tuh, Bulan Juli, hampir Juli Agustus. kan. Berarti kan angka Juni semua udah keluar. Hmm. Yang angkanya lumayan bagus kan cuma BRIS itu pun udah mulai slow down. Sama BCA doang yang stabil gitu. Yang lain tuh turun semua. Hmm, hmm, Makanya hmm. jangan kaget kalau banknya banking sektor belum kemana-mana kecuali ya BCA aja nangkring di 8 ribuan, si BRIS Bet- juga belum 3.000 lagi kan. Betul, Soalnya betul. ekonomi kita kan memang slow down. Nah, jadi sebagai kesimpulan ya, Ci, ya, kalau banking sektor itu sangat berbanding lurus dengan kondisi perekonomian Iya, Indonesia, Ci, karena ya. loan growth itu kan salah satu fuel yang kayak bensinnya ekonomi growth kan. Tapi banknya juga nggak bisa ngawur ngasih loan sembarangan. Kalau lu ngawur sembarangan kan berarti NPL. Ini Betul. mesti kayak balancing. Kalau paling enak memang kalau ekonomi kita growth-nya kenceng. Jadi banknya juga gaspol. Kalau banknya bisa gaspol, ya lu mungkin boleh ngelirik banking sektor.
Betul. Kalau sekarang kan ekonomi lagi slowing down nih. Nah, Kemudian daya beli masyarakat turun. Jadi ini mengakibatkan ya bank-bank pasti nah lebih hati-hati otomatis ngasih kredit. Loan growth-nya jadi minim. ya terus juga kalau ekonomi slowing down berarti kan duit orang yang bisa ditabung di bank juga berkurang. Betul. Berarti kan udah ngasih bunga tinggi. Jadi ini situasi yang lagi cek semua tuh nggak ada yang enak buat bank. Hmm. Jadi sebetulnya cut rate kemarin BI itu tidak berpengaruh signifikan ya terhadap sektor perbankan. Hmm. Ya. Cut rate nggak ngefek kan. PI itu cut rate. Tapi kalau bank kan ngasih deposit ya suka-suka mereka. Kalau mereka butuh likuiditas, mereka kasihnya tinggi. Kalau Hmm. bank nggak butuh likuiditas kayak biasanya ngasih rendah gitu kan. Hmm. Betul. Oke. Jadi udah clear ya teman-teman soal perbankan sangat berbanding lurus dengan ekonomi. Ekonomi agak susah, bank juga agak susah. Payout ratio potensialnya nggak akan setinggi atau lebih besar di tahun ini karena Danantara pun duitnya masih belum dideploy. Itu yang perlu kita perhatikan. Oke, selanjutnya nih Ci. Ini tadi ada beberapa hal dari teman-teman yang cukup menarik kaitannya mengenai saham WiFi. Gimana pandangan Cici mengenai saham WiFi? WiFi Kemudian itu paling penting dari semuanya satu. Itu kan sebenarnya aku buang-buang barang dulu. 1 menit. saya kumpulin pertanyaan ya. Jadi teman-teman tadi nanya saham WiFi. Terus Nah, kayak di WiFi itu kan aset paling penting apa sih buat dia nanti spektrum. Spectrum, yes. Nah, dia kalau dapat spektrum itu udah beda. Karena aset dari telco company nomor satu spektrum itu kayak jalan tolnya telco. Itu yang dan spektrum itu terbatas. Jadi semua telco company tuh pada kayak ngumpulin spektrum gitu loh. Nah, WiFi ini kan harusnya katanya bakal ada pengumuman. Ceritanya bakal ada pengumuman tentang spektrum. Kalau dia dapat sampai harusnya melejit sih ya. Berarti kan story dia yang bikin internet murah tuh kayak one step jadi kenyataan gitu. Oke. Tapi masih ada potensi upset. Tapi tergantung dari spektrum ini ya. Ya, kalau dia dapat spektrum, berarti is different. Soalnya kalau lu punya spektrum, lu cari investor gampang. Iya, Ya kan, semua mau gitu. Kalau lu spektrumnya nggak ada, masih berat. benar-benar. Oke, Ci. Selanjutnya kita akan bahas lainnya. Yang kedua adalah kaitan mengenai rumor rencana bahwa anak usaha dari MDKA akan IPO, yaitu Panico. Bagaimana pandangan Cici? Rumor kalau sampai itu IPO, very good. Soalnya MDKA tuh ya dulu tuh waktu saham yang ngetop itu dia masuk ke gold index, Hmm. ya kan? Itu BRMS kan masuk tuh gold index. Efektif kapan ya? September ya? Funneck gold index. Nah, saya nggak tahu tuh. Masuk, udah masuk. Dia udah confirm masuk kali ini. Udah ada Oke. pengumuman, seminggu ya. Cuma aku lupa tanggalnya kapan rebalancing nih. Mhm. Bentar, rebalancing. Ada di website si Fane kok. Rebalancingnya kapan nih? September 19, catat guys. Oke, September 19 ya. Impact dari rebalancing ini apa, Ci? PRMS dapat duit 1T. Oke, ingat Dapat ya flow, guys ya. dapat flow 1T. Dapat flow 1T BRMS tanggal 19 September karena dari rebalancing index. Oke guys, dicatat. Lanjut, Ci. Jadi kalau 1T buat PRMS gede sih. Gede lah dia. Gede kan? Gede. Dia confirm masuk, udah pasti masuk. Oke. Udah ada pengumuman soalnya. Nah, Rebalancing tanggal 19. kalau MDKA, MBMA-nya bagaimana, Ci? Dengan Pani yang berpotensi akan IPO? Kalau itu sampai IPO, kami kan belum ya. Kita Belum. kalau sampai IPO bagus karena nanti paninya bisa masuk gold index. Dulu tuh MBK masuk gold index. Terus karena dia beli nikel, ditendang lah dia dari gold index. Makanya jebol sahamnya waktu itu. Keluar 2-3T, 3,5T waktu itu dari gold index Oke. flow-nya. Tapi kalau goldnya bisa di IPO sendiri, goldnya ini bisa masuk gold index karena pure kan. Kayak Iya, benar. BTS lah. Gold Betul. sama copper masih boleh. Kalau gold sama nikel nggak boleh. Dan yang related sama Pani Gold ini bisa naik juga kan sebelum IPO biasanya seperti MDKA, MBMA. Ya sebenarnya kayak yang MDK, MA ya nggak ada hubungan. Cuman kalau Pani Golden IPO biasa parentnya yang naik kan, Iya, bukan peranya. Peranya berarti ya peranya MDKA-nya berarti. ya. Kalau MBMA-nya kalau yang nikel-nikelan nih 2 hari yang lalu kan naik. Betul. Atau katanya ada kayak good news in nickel, aku nggak tahu mungkin part of hilirisasi projectnya Danatara sih.
Oke, Good News Clinical. Tapi ini belum ada announcement apa-apa ya. Nanti kita Belum. berita kaitan mengenai Good News Clinical apa, wait and see, sambil wait and see saham-saham kaitan mengenai nikel. Nah, selanjutnya Cik, ini yang juga banyak menarik perhatian dari Cuan Trooper adalah kaitan mengenai grup MTEK, MTEK SCMA yang berhari-hari rally. Ini baru istirahat 2 hari. Apakah ini good opportunity untuk buy dan mengapa saham-saham Oh, kaitan MTEK dari SCMA semua bisa grup rally? MTech, menurutku ya, cash flow-nya itu ada di SMA. Mhm, Jadi kalau mau beli mungkin SMA-nya ya. mhm. Soalnya cash flow-nya kan di situ duitnya. Oke. Ada apa gerangan nih, Cik? MTEK Nggak dan tahu, SCMA? tapi dia biasa kalau dia rajin membeli itu biasa ada dividen gede habis itu kan. Biasa kan Oh, gitu. oke. Gua nggak tahu kenapa kali ini dia beli-beli lagi. Mungkin kemarin kan sempat sampai 250, 200 berapa. Terus dividennya gede terus turun. Ya mungkin beli Oke. beli, MTEK beli lagi juga kali. sampai 700 turun lagi. Biasanya seperti itu. Kalau kaitan mengenai corporate corporate action dari grup-grup itu apakah Cik ada mendengar? Gosip, gosip cuman video mau IPO tapi nggak tahu kapan. Video ya? Oke. Nggak tahu kapan. Kalau Superbank? Belum apa-apa ya, banknya masih kecil ya. Belum apa-apa. Oke. Kalau MLLP kan udah jelas, Astra pasti TO kan. Hmm, Udah jelas. Makanya Terus MMWS sempat duitnya kan menggeliat masuk ke naik. PAM harusnya. Oke. Ya, ya. Oke, ini ada lanjutan dari teman-teman kaitan mengenai Toba. Di mana Toba ini telah melakukan divestasi di PLTU-nya dan batu baranya tinggal cuma sampai 2008 dan dia akan berpindah sektor menjadi kaitannya mengenai renewable energy dan juga waste management. Bagaimana pandangan Cici mengenai Toba? Toba memang, ya Toba tuh kayak urusannya nanti renewable banyak sampah deh. Hmm, Kali kan dia beli yang sembawang itu sampah kan. hmm, Jadi dia bakal banyak involve yang sampah tuh jadi listrik. Pokoknya pengolahan limbah deh. Ke arah sana menurutku dia lebihan. Which is good. Di mana-mana barang itu mahal. Kan itu kan bener-bener kita kan sampah di mana-mana ya. Jadi kalau ada orang yang bisa ngolah sampah kita jadi something kayak listrik lah apa ya itu ya oke. Listrik kita by the way udah kekurangan lagi loh. Kita bukan, waktu itu ingat nggak Pak Jokowi bilang berapa puluh ribu megawatt. hmm. Habis itu kita oversupply kan listrik. Ya. Sekarang udah enggak loh. Sekarang Hmm, listrik kita udah ya at capacity ya, bukan bukan oversupply lagi, udah mulai catching up. Kita kan memang kalau dilihat, wah ekonomi slowdown gini-gini. Tapi sebenarnya kalau kalian ke Jawa Tengah nih, nggak tahu nih ada orang Jawa Tengah nggak? Gue kan orang Semarang. Pabrik di Batang ya, Batang kok yang di kawasan Jawa Tengah tuh rame. Yang di Jabodetabek mungkin tutup karena ya UMR kita 5 juta di Jakarta, di Semarang paling 2 juta separuh kan. betul. Jadi mereka moving ke area yang UMR lebih murah, which is Cengli. Tapi yang di Batang, di sana tuh yang di daerah Jawa, tengah Jawa Timur, yang Malang gitu-gitu ke bawah, itu pada orang-orang Chinese, itu bukan Chinese, pokoknya Cina daratan, Hmm, pada investor itu beneran bikin pabrik. Mereka bikin pabriknya tuh bukan pabrik yang high tech, bikin pabrik tas, pabrik hmm. sepatu, pabrik baju, yang gitu-gitu, yang low tech. Ya, ya, ya. Dan mereka itu ada satu orang ya temennya temen gue lah, sebenarnya gue kenal baik, nggak cuma waktu tuh orang China ini bilang, wah Indonesia kalau yang daerah sana itu cheaper than China production costnya. Hmm, Despite kita tuh lelet ya, kita kan lelet nih, orang kita ya. secara productivity kan lebih rendah, cuma kan costnya murah, jadi lebih murah di China. Jadi mungkin menurutku, mungkin harapanku sebenarnya dengan adanya FDI yang bukan smelter, pokoknya FDI yang lebih banyak menyerap tenaga kerja kayak gini ini, jangan didemo ya, tolong jangan didemo. Itu kita punya layoff yang banyak banget itu kayak Sritek tutup itu, semoga bisa keserap lah. Ya, amin. Ya, 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 ya. Menurutku ya semua gitu, tapi harus tahu diri lah, jangan didemo lah orang-orang ini, gimana pun investor ya. Mungkin orang kita sendiri mungkin ngelola pabrik nggak sejago mereka. Mereka kan di Cina kan udah kayak super efisien. Ya turun Hmm, Indonesia pasti efisien berkurang, tapi their way itu mungkin better than our way now gitu loh. Soalnya ya. dulu gue inget, waktu gue kecil, my parent kan pabrik garment ya. Itu Korea yang running. Jadi at the time semua pabrik garment tuh Korea semua. Garment sepatu Korea.
And pegawai gue tuh lebih takut sama orang Koreanya daripada gue yang punya perusahaan. Mereka lebih takut sama orang Korea yang lebih galak kalau ngomong bentak-bentak, tapi mereka nggak merasa tersinggung kalau dibentak sama yang Korea. Kayak yes sir gitu, miss gitu kan. Gue yang bentak langsung kayak merenggut itu mau demo gitu. Ya, 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 ya. Anyway, jadi kalau ya yang China daratan masuk ini mungkin their method ya kayak Korea zaman dulu yang tahun 80-an gitu. Mungkin their method is better than our method now. Mungkin bisa Hmm. jadi revolusi industri kedua ini. Wah, jadi ini good opportunity ya sebetulnya Ci ya untuk di Indonesia karena tarif kita juga jauh lebih rendah dari China ya. Dimana kita udah ngedealing dari Ya, 32% dari 19%, bahkan lebih murah dari Vietnam sehingga ada sama Vietnam opportunity. sebenarnya cuma beda 1% tuh nggak ngefek lah. Produktivitas kita di bawah Vietnam mungkin 15% gitu kan. Tapi UMR-nya kita lebih murah di Ya, Jawa tapi Tengah. total kita kalau cuma beda 1%, nggak tetap Vietnam menang karena di total tuh cost mereka di bawah kita tuh 10-15%. Nah, tapi mengapa Cina lebih prefer ke Indonesia menurut pandangan Cici daripada Vietnam Vietnam? udah penuh, udah nggak ada tenaga kerja, they are full. That's why Ya, they have to relocate here. oke. Karena mereka full, jadi Vietnam itu udah mulai moving dari yang bikin sepatu dan baju naik ke bikin chips gitu ya, semiconductor, appliance gitu. Jadi mereka naik kelas, kan biasa gitu. Dulu Ya, baju zamanku tahun 80-an, Korea tuh bikin baju di Indo. Terus tahun 2000 yang Korea tuh bikin Samsung di Indo gitu kan. Maksud elektronik, bajunya udah berkurang, ada tapi nggak sebanyak tahun 80-an. hmm, Dulu awal-awal kalau kalian ingat sebelum 80-an mungkin malah Jepang yang bikin baju di Indo. Pabrik tekstil yang Jepang kan banyak dulu. Terus hmm. ganti Korea, terus ganti Cina, ya kan? Yang Ya, Korea naik pangkatnya. Sama di Vietnam. Cina pertama bikin sepatu, baju. Sekarang di Vietnam, Cina udah mungkin bikinnya naik kelas, elektronik. Vietnam penduduk cuma berapa? Nggak hmm. cukup. Indonesia kan penduduk 280 juta. Vietnam paling Yes, yes. 70, 60. Nah, jadi meningkatnya industri di Indonesia ke depannya, terutama dari Cina ini akan berdampak terhadap kebutuhan energi yang akan meningkat ya di Indonesia. Yang mana sekarang kebutuhan energi Makanya itu lagi pas-pasan. Nah, itu saham-saham energi menarik dong, Cik. bukan menarik. Jadi maksudku ada listrik itu bakal banyak menyerap batu bara domestically. Oke. Karena power plant-nya harus online kan. Dan of Oke. course power plant kita gimana pun kita mau ngomong green lah apalah, tetap Indonesia kan miskin jadi tetap power plant-nya harus coal gitu kan. Nah, betul. Walaupun kita would love to have yang nggak coal tapi ya kita tetap coal gitu. Nah, saham-saham kok ada yang menarik nggak, Cik? Kalau di sini aku lihat ADI valuasinya murah banget nih. Dan harga coal sekarang udah mulai stabil di 115 USD per tonnya. Ya coal kita kan cost-nya cuma berapa? 40, 50. Anything above 100 kita transisi lah. Hmm. Ya kan? Iya. Terus yang bagus itu sebenarnya CPO. Oh, Karena CPO. Kenapa? CEPA, perjanjian Indonesia sama Eropa. Oke. Kenapa tuh, CEPA Cik? itu sudah negosiasi nggak tahu berapa puluh tahun. Over 10 years, setahuku. Oke. Baru sekarang di-approve sama Eropa, mungkin karena mereka kedesak Trump gitu kan. Jadi Hmm. the enemy of my enemy is my friend gitu kan. Ya. Jadi di-approve dari situ, uh, ada tarif-tarif Indo yang tadinya nggak event-event masuk kayak CPO kan, si Eropa paling galak tuh. Mesti RSPO lah, apalah, mesti green lah. Itu bisa ke Eropa. Kalau biaya masuknya rendah, berarti bisa ada demand CPO di sana. Kalau Eropa sama Amerika perang, ya mungkin soybean Amerika ganti CPO kali, gue nggak tahu. Tapi CPO ada harapan. Terus CPO lagi, kan dulu kan problemnya kita oversupply ya, sampai dibakar jadi biodiesel. Tapi Betul. kan sekarang banyak banyak masalah di cita-cita negara itu kan. Betul. Saya sudah dapat 1 juta hektar, 1 juta atau 2 juta, tergantung beritanya keluar yang mana. 1 hektar CPO itu dapat 4 ton CPO. Oke. Ya kan? Jadi kalau 1 juta lu 4 juta ton. Kalau 2 juta disikat negara 8 juta ton. Itu pasti production turun. Kalau negara yang manage, kok nggak pernah lihat negara bisa manage better dan swasta. Hmm. Jadi pasti turun. Jadi supply side turun, demand side lu tambahan Eropa. Jadi harga CPO-nya harusnya bagus. Oke. Dan saham CPO apa yang menarik? Yang Nah, apa CPO namanya? sebenarnya udah banyak running ya. Dari kita, waktu di acara Sukor sebenarnya aku udah ngomong CPO. Udah ngomong bener. Cuma Ya kan? banyak Aku orang bilang nggak CPO. aware. Dan udah naik signifikan sih. Dari akhir bulan lalu tuh udah naik lebih dari 20%, 20-30%. Iya. APG sama di SNG. Sama waktu itu gue belum tahu CEPA, tapi gue cuma tahu di sita-sita pemerintah tuh supply pasti turun. Hmm.
Good, good, good. Dan yang tanamannya paling muda kan TAPG sama DSN. Oke, yang bagus kan TPK SNG ini yang kayak blue chipnya. Heeh, Nah, tapi kalau saham, kan lu tahu kan, naik pertama pasti blue chip. heeh. Habis itu yang alfanya, Mm, yang high beta, yang high octane gitu kan. iya. Yang high octane buahnya tuh ada BWPT lah. Ada NSSS juga tuh, Cik. Nah, pokoknya tuh yang second linernya lah. Mm, Lu liatin aja, itu kan biasa lebih gila gerakannya. betul. Dan rata-rata masih ketinggalan dibanding dibanding TAPG sama DSNG. Tapi kalau Ali sama Elsip kan tanamannya udah tua-tua ya, Cik ya. Udah tua yang itu. Oh, udah tua tuh Ali Elsip. Yang muda-muda tuh tadi TAPG, DSNG, NSSS. Itu yang bisa teman-teman perhatikan. Oke, Cik. Kita akan bahas kaitan mengenai energi lagi, Ci. Karena kita mendengar bahwa akan ada potensi kolaborasi antara PGEO dan juga brand. Sehingga mengakibatkan saham PGEO ini naik cukup signifikan beberapa saat terakhir. Soalnya ini juga kita ngomong di Sukor waktu itu, ingat gua. Ya, benar, ngomong di Sukor Ya juga. kan? Itu udah naik berapa? Jajan berapa persen dari bulan Juni? Lumayan, 20% lah PGEO. Oke lah ya, kalau datang ke acara lu langsung semuanya 20% gitu ya. Nah, 20% cuan nih, teman-teman. Nah, jadi kalau ngadain lagi itu yang top 100 trading lu mesti trading serius tuh. Nah, caranya buat join acara Cicuai ke depannya lagi yang di Suko Sekuritas kita bakal adain rutin, tapi teman-teman kita akan track 1 bulan terakhir trading value-nya gimana. Jadi jangan Hmm. lupa buka rekening Sukor di e-form.sukosekuritas.com, pastiin deposit, pastiin transaksi, karena kita hanya filter 100 teratas yang boleh ikut event Cicuai. Nanti kita akan bikin lebih eksklusif, dan nanti kita akan ada stock pick yang lebih menarik dari Cicuai lagi. Ya terus apa tadi ngomong CPO kan ya, CPO intinya gitu lah. Menurutku CPO is not bad. Jadi, karena ya ada CEPA ini semakin bullish lah di CPO menurutku ya. Apalagi tadi mau tanya. Nah, Oh, PGO, PGO. PGO. Sebenarnya kan semua tuh di peristrikan nih, itu kan ngomong listrik nih. Nah, Nomor 1 listrik tuh sekarang adalah Singapura mau ganti jadi hijau. oke. Kalau bisa cepat persen. Ya, itu negara itu soalnya pemikirannya memang selangkah lebih maju dari kita. Satu, mereka mau jadi super kayak AI slash data center slash pokoknya tagnya Southeast Asia. Nah, mereka kan Cina kan tagnya kan udah gila ya. Tapi kalau Singapura mereka mungkin nggak bisa kayak Cina karena ya researchnya nggak bisa kayak Cina. Cuma mereka kalau kayak jadi data center yang green, itu Cina nggak bisa green karena Cina kan pakai ini, pakai coal. Nah, Singapura tuh mau 100% listrik dia tuh green. Kalau bisa planning. Nah, kalau 100% negara itu kan nggak punya apa-apa. Berarti kan mesti nyolok listrik dari Indonesia atau dari Malaysia, tetangga paling dekat, ya nggak? Gue nggak tahu Malaysia kasih dia apa. Tapi dari Indonesia kita tawarinya misalnya solar panel yang ada di Batam. Terus gas alam. Ya, yang PGO itu apa? Geothermal. Itu kan green. Atau gas, pipa gas yang jadi listrik. Nah, itu juga green. Nah, kalau yang geothermal, yang ada lahan di Sumatera apa yang dekat sama Singapura itu cuma PGO, punya brand ada tapi kayak agak jauh dibanding PGO. Atau kongsi sama PGO. Gue lupa. Pokoknya brand ada tapi belum jalan. Terus ada satu lagi yang PGO tuh kayak jalan. Udahan. Ya, Ya, kongsi aja kan. betul. Jual listrik ke Singapura. Betul, setuju. Yang brand belum jalan, Ci. Di Kuas Kincau tuh belum jalan. Lagi Belum jalan development. kan. Belum, mau 2026 apa 2027? Makanya masih jauh. PGO punya kayak sudah. Oke. Ya di Sumatera dia udah masuk ke grid gitu loh, udah nyambung ke jaringan. Ya, Nah, yang bikin dari titik whatever ujung itu ke Singapura tuh urusan pemerintah Singapura. ya. Jadi semua ini kaitan sama kebutuhan Singapura ya, akan energi hijau ya. Yang jual listrik itu menurutku bisa gede. Gue lupa Singapura tuh demand berapa. Kalian bisa Google pemakaian listrik Singapura tuh berapa watt. Mereka kan kotanya lebih gila dari kita, rapat dan terang dan lampunya lebih banyak. Oh, di kotanya kecil ya. Ya, dan kaitan mengenai Singapura juga, Ci. Waste management di Singapura tuh juga udah pakai Toba dengan market share lebih dari 50%. Jadi waktu itu aku ketemu teman-teman Toba, salah satunya kita Syahrir juga, ngomongin bagaimana project waste management mereka yang udah mereka akuisisi di Singapura. Sembawang kan. Ya, betul. Nah, lu kalau lihat si PP tuh banyak beli yang oil-oilnya Singapura. Jadi bener-bener Singapura tuh jual oil, masukin ke green gitu ya. Betul. Dan makanya TPI ada punya pulau sendiri ya di Singapura ya untuk Iya. pengolahan minyaknya. Iya. Ya, itu menarik banget tuh.
Nah, Ya, jadi itu listrik itu bisa menjadi untuk negara kita kan devisa ya. Walaupun sebenarnya lebih cuan kalau kita ada di data center yang green. Sebenarnya ya. Cuman kan kita nggak, mungkin kita nggak ada kemampuan untuk bikin data center yang green gitu loh. betul. Karena data center kan butuh kebutuhan energi yang luar biasa besar. Dan Selain kalau kita ya, ya semua selain itu punya, pakai grid mahal sih. ya kita juga harus punya orang teknya ya, Betul. yang setup gitu kan. Itu mungkin kita nggak bisa lah. Dan mungkin kita juga nggak dipercaya sama kayak Amazonnya, apa Microsoftnya gitu kan. Kalau Singapura mungkin udah reliable, nggak bisa dibandrek kali, data centernya lebih secure. Kita Betul. data KTP aja bocor gitu kan. Iya, banyak kasus hack di mana-mana juga kan, Ci. Iya. Ya, makanya itu yang perlu kita hati-hati dan waspadai. Nah, kemudian, Ci, ini kaitan mengenai grup Adaro. Grup Adaro hari ini lumayan rally beberapa hari terakhir ini. ADMR itu ini loh, di Yes. China tuh lagi inspeksi coal, tambang-tambangnya lagi inspection. Yang di Mm-mm. inspection tuh mostly cooking coal. Ya biasa lah ya, kalau lu habis di inspection, semua orang langsung apa kan mereka juga ada kayak kuota gitu kan. Mereka langsung sesuai kuota gitu. Jadi productionnya turun, makanya cooking coal tuh harganya melejit. Hmm, Makanya si ADMR-nya terbang, dia kan cooking coal. betul. Ya, 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 ya. Terus di sini tadi ada yang nanya Raja Ratu. Mungkin kalau Raja Ratu aku yang jawab ya. Wah, Nah, yang Raja Ratu itu kaitannya mengenai Raja saat ini dia tertahan di area support ya yang teman-teman bisa perhatikan di kisaran area 2320. Dan saya udah pernah share di IG channel saya dan di Spot Connect saya. Teman-teman nanti bisa follow Spot Connect saya bahwa memang dari CEO Raja yaitu Pak Jauhar udah menyampaikan di media juga bahwa akan ada akuisisi di akhir kuartal 2 atau di awal kuartal 3. Jadi teman-teman nanti tunggu beritanya aja, akuisisi di midstream. Itu potentially dalam berupa distribusi gas, LNG, ataupun kapal LNG untuk ekspor ke luar negeri. Nah, ketika nanti dan pasti ada keterbukaan informasi, ini tunggu-tunggu saja bagaimana eksekusi dari sang CEO dan Raja kaitan mengenai hal tersebut. Dan untuk Ratu, seperti disampaikan di IG Live sebelumnya, Ratu ini juga akan melakukan akuisisi kaitannya mengenai blok-blok baru. Setelah sebelumnya yang dipunyai hanyalah blok Jabung dan juga blok Cepu, tapi dia akan mengeksplor beberapa blok lainnya yang tentu saja sudah berproduksi, yang mana ini bisa meningkatkan dari sisi pendapatan bottom line dari grup Ratu itu sendiri. Dan sebagai informasi, Ratu dimiliki CDIA 4,99%. Jadi ada potensi kolaborasi antara Raja dengan grup PP di Ratu dan tidak menutup kemungkinan di Raja pun nanti ada kolaborasi selanjutnya. Ditunggu saja nanti informasi dari mereka seperti apa ke depannya. Begitu. Nah, selanjutnya Ci, ya. ini ada saham yang lagi rame juga, yaitu DSSA. Apakah akan masuk Oh, itu kan, MSCI? ya itu MSCI lah. Itu mungkin yang bisa masuk MSCI. Ah, malah DSSA Ci, padahal bid overnya tipis-tipis gitu. Ya nggak tahu, makanya secara market cap masuk, tapi Ah, secara trading volume aku nggak tahu. trading volume masuk Ci. Kan volumenya gede-gede harian, cuma itu bid overnya nggak ada, kayak tabrak kiri, tabrak kanan Kan semua. MSCI nggak lihat itu, yang penting total trading volume. Benar, nggak ngeliat bid over, yang penting trading value. Padahal Hmm. belum tentu kita bisa dapat barang, karena bid overnya tipis-tipis. Wah, wah, menarik nih, Ci. DSSA ya, ini potensi Nih masuk. ya, kalau apa kalau DSSA sampai bisa masuk ini, bisa awakening dari semua Sinarmas Group ini. Betul. Karena selama ini Sinarmas Group tuh lebih fokus ke bond ya. Bond Hmm. capital market daripada di equity-nya. Siapa tahu dengan DSA bangkit ini dia akan masuk ke equity-nya, nggak cuma main-main bond terus. Dan bisa mudah-mudahan bisa kayak Pak PP ya. Itu canggih banget Pak PP, Cik. Gila. Hmm. Hebat beliau emang. Naikin valuasi, masukin barang. Naikin valuasi, masukin barang. Dan orang believe sama vision beliau. Tapi masukin barangnya make sense, murah-murah ya masukin. Betul. Dia beli yang Shell itu kan di bawah book value. Nah, kalau mau Cicuai nih, ini kan banyak pertanyaan di kalangan investor. Apakah nanti suatu saat fundamentalnya saham-saham Pak PP bisa mengikuti harga sahamnya sekarang nih? Ini ya, kalau sampai PI murah jadi value, gue rasa nggak mungkin lah. Hmm. Siapa lu sudah di level jualan tas Hermes, ngapain lu turun jual tas Esprit? Ya kan? Benar, 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 benar. Lu bisa jual barang lu seharga Hermes, ngapain lu jual barang lu harga Esprit? Jadi Betul. kalau Pak PP jadi value stock kayaknya nggak mungkin.
Tapi fundamentalnya mengejar sehingga premiumnya mengecil mungkin gitu kan. Oke, jadi potensi premium mengecil karena ada ekspansi-ekspansi Iya. aktif ke depannya. Oke. Nah, lalu bagaimana potensi kolaborasi antara perusahaan satu Pak PP dengan perusahaan yang lain? Karena seperti ketahui perusahaan Pak PP ini ada beberapa cabang. Cabang yang kaitannya mengenai energi Oke. kotor itu ada Cuan PTRO. Yang energi bersih ada Brand CDIA. Yang tengah-tengah ada Sebenarnya BRPT kalau sama lihat kayak BRI. dua kan, satu tuh mineral. Hmm, Jadi satu kayak miningnya dia semua kan di Cuan itu loh. hmm, Cuan kan mining bawahnya Cuan Petrosi. Jadi mining terus Petrosi yang ngerjain. Jadi sisi yang Cuan itu Cuan kayak holding dia punya mining-miningan lah. Mau hmm. di dalamnya ada mining batu bara, ada emas, ada apa kan di dalam situ semua. Betul. Terus satu sisi lagi yang petrochemical itu Chandra Asri, bosnya kan TPIA kan. Hmm, Nah, bawahnya Chandra Asri itu kan ada apa sih dia punya apa sih Chandra Asri? Oh, dia beli SSIA kan. betul. Karena si Chandra Asri itu yang CDIA ini kan tukang bangun infrastruktur. Hmm, Dan dia ada kayak tanah di Subang. Di Partimban, sorry. Ada tanah Subang and Partimban. Itu ya. jadi kenapa dia beli SSIA ya karena tanahnya tetanggaan. Hmm, Terus dia jadi perlu nyambung lah kan SSIA ada Torut. Dia kan betul. punya Torut untuk ke Partimban. PP punya tanah di Partimban. Jadi dia ini tuh kolab lah, kolab. Soalnya deket. Jadi kalau lihat si petrochemical ini kayak dasar, terus nanti petrochemical jadi kayak bangun infrastruktur, ya pokoknya infrastruktur semua tuh under TPI ya, infrastruktur, petrochem, Hmm, industri dasar lah, semua ke sana. ya. Sementara yang industri kekayaan alam ke kiri. Ya si brand ini yang di tengah. Ini kan Oke, baru, ini green kan. Jadi betul. yang greenan di sini. Mm-mm. Kayak power plant-nya dia tuh kalau nggak salah di TPIA deh. Kan infrastruktur semua di sana. Betul, TPIA. betul. Ya, itu cara PP bagi barang ya. Kalau gue lihatnya sih gitu. Nah, kedepannya ini kan ada beberapa saham yang akan IPO lagi under PP. Akankah ini menjadi Not now. oversubs lagi Nggak, ratusan kali dan sudah dapat aduh, barang gue lagi? rasa, gue rasa nggak tahun ini deh. Nggak tahun ini. Gue rasa nggak tahun ini. Oke. Nggak tahun ini. Why? Ya, you need to deliver first lah. Terlalu banyak barang di luar juga nggak bagus kan. Oke, oke. Jadi kita tunggu ya Pak PP mendeliver berbagai strategi Iya. ciamiknya untuk melakukan right issue, akuisisi, menaikkan bottom line dan lain sebagainya dengan berbagai perusahaan lainnya. Nah, kemudian Ci, ini kita ada pertanyaan lainnya. CDIA. Nah, CDIA ini arah terus. Hari ini kena suspend. Ini masih ada berpotensi naik atau mungkin istirahat dulu nih, Ci? Karena banyak yang belum dapat barang juga di sini. Sebenarnya kemarin banyak keluar barang kan. Kemarin Banyak itu keluar. banyak keluar kan. Jadi ya gue masalah dibagi barang apa enggak gue nggak tahu. Itu kan tergantung marketnya. Lu lihat bitnya aja kenceng gitu terus, tapi nggak mungkin lah saham begini terus, arah terus yang gila. Pasti one day pasti kebuka juga gitu. Normalize. Normal ya. Dan better kita kalau saham yang masih di arah terus itu mending kita malah hati-hati ya, Ci. Mending kita lihat saham-saham lainnya yang masih Ya berpotensi lu menang. semakin lu ngebit di arah kan semakin high risk kan. Betul. Nah, ini 10 menit terakhir aku pengen tanya. Kan tadi kita udah bahas banyak grup nih. Mulai dari grup PP, kemudian grup Bakri, kemudian potensi red issue Pani, WiFi, dan saham-saham lainnya lah. Mulai dari CPO, Gold, kemudian Coal, bahkan saham-saham energi. Nah, yang sekarang yang bisa kita perhatikan, dikala IHSG udah kena resistance 7.500, apakah masih ada saham yang menarik menurut Cici saat ini? Paling menarik apa? Ya menurutku yang oke, kalau yang standar fundamentalis mungkin udah nggak banyak ya. Waktu itu kan ingat di acara lu, gue udah sebut gue suka DKFT. Betul. Ingat nggak? Aku bilang kalau Hmm. DKFT itu fundamental. Itu udah naik berapa ya tuh? Dari sejak DKT acara itu. dari awal tahun dari event kita udah hampir double sih, udah Makanya kan 60%. waktu itu tanya DKFT bilang kalau DKFT I like karena itu fundamentally good, Betul. ya kan? Ya kayak DKFT tuh udah nggak banyak yang maksudnya fundamentally good dan bisa naik. Waktu itu kita juga ngomong era udah naik juga. Ya. Ya kan waktu itu merah kan masih murah. Terus ya sekarang kalau yang di level Kongo yang belum naik tuh Bumi, tapi kan karena ada si Bangke jualan. Iya. Terus yang lain sebenarnya di grupnya SSIA mungkin ada satu yang masih ada harapan lah, SSIA-nya udah menggila kan. Mhm. Terus di sahamnya yang fundamental lagi kayak ADMR, MBMA itu kan lebih fundamental lah. Betul.
Apalagi Jadi, ya kalau mereka CPO tuh masih fundamental kan, mm-mm. belum kemana-mana. Maksudnya yang naik baru yang dua itu, yang lainnya kan belum. Oke, jadi istilahnya begini ya, Ci, ya, karena ini menjelang pengumuman MSCI di bulan Agustus ada pengumuman untuk yang masuk September. Jadi kita mending saham-saham PP wait and see dulu aja lah. Jangan Hmm. bergerak. Misal kalau beli ya untuk trading-trading aja, karena biasanya setelah pengumuman akan ada kejutan. Kalau ada kejutan ya biasa ARB itu hati-hati. Jadi saham-saham yang tadi Ci sebutkan, saham-saham fundamental tadi bisa menjadi perhatian, tapi emang udah nggak banyak pilihan. Udah lumayan mepet soalnya yang Nah, kita tahu yang bank-bank nggak kemana-mana, belum lah. Sampai nanti lihat monthly-nya bagus, kalau memang ada recovery on the monthly, mungkin asing mulai icip-icip gitu kan. betul. Tapi kalau asingnya nggak masuk, bank susah. Oke, Karena baik. bank itu mainannya asing. Sekarang aku lihat asing masuk, nah itu waktu di acara lu, gue juga bilang asing nggak bakal masuk ke bank. Mereka pasti pilihnya komoditi atau yang lain. Mhm. Which is, waktu hari itu kan Antam yang disikat. Betul. Ya nggak? Sekarang mereka masuknya yang lain itu Astra, malah Astra UT. Betul, tapi ini hedge fund ya, Ci, yang Cici cerita waktu itu nih yang mainnya cepet-cepet, jadi hati-hati. Ya tapi gue bingung juga, dari komoditi kenapa mereka banting ke Astra gitu kan. Penjualan mobil kan lagi jelek-jeleknya. Ya, dan ada BYD dan mobil China lainnya. Kenapa, Astra? I don't know, Astra kan gosipnya dari itu dijual. Oke, 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 oke. Terus ada perubahan di Jardine Group kan. Mereka kayak eh mereka mau jadi investor Porto lah, nggak mau jadi running. Ya, ya. Terus tapi nggak tahu, maksudnya aku juga kaget, asing tahu-tahu kenceng banget di Astra. Mhm, Terus UT, kalau UT itu kan ada gold, mhm. nggak gitu, ada Matambe kan. Ya, Terus dia ada energi terbarukan juga pada beli. oke. Nah, Ya, ya. energi kebarukan yang kecil-kecil itu mungkin ada harapan loh, bisa di acquired. Yes. Soalnya Oke. mereka pasti kalau EBT ini kayak misalnya brand valuasi udah menggila, EBT lain kelihatan murah. Mhm, benar, 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 benar. Jadi energi ya, kaitan sama energi. Nanti kita lihat juga peran Danantara ya, karena Danantara juga rencana juga akan masuk ke EBT. Dan kaitan mengenai PIVA ya teman-teman ya, PIVA itu sebelumnya udah pernah IG Live sama Sukor waktu di harga 200-an. Jadi Hmm. sampai sekarang itu harganya udah naik lebih dari 100%. Jadi selamat yang udah cuan PIVA ya. Cek di IG Live Sukor kenapa PIVA bisa naik, karena udah dibeberkan semua di situ. Di IG Viva, Live ya harganya belum banyak naik, itu ada Raja sama Ratu. Itu udah IG Live sama kita, tapi belum banyak naik. Udah diceritain juga, baca di IG Live kita aja, kita save, tonton kenapa potensi ada aktivitas corporate action juga ke depannya. Itu sebenarnya dari Viva tuh kalian lihat aja, dia ada warren. hmm. Harga warrennya 800. Bener juga ya. Strike price-nya 800 Viva. Ya, 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 ya. Wah, ini aku sampai cek. Cek aja. Iya, Tahun gila ya. 2002 berapa tuh? 28 atau 29 expired. Gila. Hati-hati ya main warren ya. Iya, hati-hati ya guys ya main Warren ya. Ada Nah, warrennya Viva. iya ada Warrennya. Ya itu target loh. Wah, oke. Good, good. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir. Grup Panin bagaimana? Cicu Ai. Ah, apanya cuma satu lah. Kalau dijual naik, kalau nggak dijual nggak naik gitu kan. Oke. Simpel ya. Dijual naik, nggak dijual nggak naik. Keras, kalau keras itu kan Danantara masuknya. Maksudnya udah ngomong kan bakal invest, bakal diperbaikin, bla bla bla, ya itulah. Oke, Ci. Jadi hari ini kita udah senang banget bisa berkoordinasi dengan Cici. Thank you ya Cici Ai buat malam hari ini. Mudah-mudahan nggak kapok join event sama Sukor. Karena Cici nanti kita sambut juga di event Desember ya. pedal. Next one Desember kan? Next one Desember. Tapi sebelumnya kita ada event macam-macam, Ci. Pedal join Ya. besok. Ya, pedal join Mudah-mudahan udah bayar, weh. udah. Liga cacing ya, Liga cacing. Daftar lu oversub 3 kali. Emang berapa Over yang subs daftar? 3 kali. Banyak yang daftar. 80-90. Oh iya? Iya, pada pengen ikut semua, makanya nanti teman-teman nggak apa-apa, daftar-daftar aja. Nanti kalau udah daftar, kita prioritasin di event pedal kita selanjutnya. Karena ini menunjukkan minat yang tinggi, kita akan ada yang selanjutnya. Tapi lagi-lagi, Ci, ini liganya bakal liga cacing. Kita nggak bakal buka yang silver atau gold. Silver Karena Gold tolong ya, Silver Gold mantan atlet PON, pelatih atau yang mau jadi pelatih, tolong jangan ganggu kita main. iya, dan aku nggak Kita bakal mau buka aktif kelas ya. itu ke depannya.
Iya, biar kita bisa have fun bareng dong, bareng Cuan Troopers, para pemain saham yang juga menjadi pemain pedal. Gitu. Dan juga kita juga ada event Senada Indonesia bareng Sukoskuitas. Nanti Cici aku kasih tiketnya Ci ya. Ya. Nonton Anggun. Buat teman-teman jangan lupa naikin trading value di bulan Agustus. 10 terbesar bakal kita undang untuk acara Senada. Kalau nggak bisa ya udah beli tiketnya aja. Nanti kita Mhm. nonton Anggun, Tulus dan satu lagi Kahitna. Oh, ada Rame-rame fitnah. di Oke. BSD. Iya, gitu. Jadi gitu ya bocorannya buat teman-teman ya. Thank you Cici sekali lagi. Yuk, bye. See you turnamen. Mudah-mudahan kita menang. Aku menang ganda putra, Cici menang ganda putri. Iya, Amin. yuk. Bye bye. Thank you.